Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini teman-teman semuanya, ya, ini kita hujannya awet sekali ya. Saya tadi sore jemput eh, putri saya juga, Masya Allah ya, Sungai UPN kayaknya jangan sampai banjir ini ya meluber ke jalan. Baik, alhamdulillah hari ini teman-teman semuanya dari kelas G505, G507, G519, G522, G532, G538 dan G575 mata kuliah umum bahasa Indonesia bisa mengikuti kuliah tamu ya spesial hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah untuk minggu ini, pertemuan minggu ini kita bisa mengadakan kuliah tamu dan insya Allah semoga membawakan manfaat untuk kita semua. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih saya ucapkan atas atensinya, ya, atas semangatnya di minggu ke-9 kemarin setelah ETS saat saya umumkan begitu ya, kita EAS-nya nanti menyusun proposal. Itu teman-teman semangat dan sudah saya cek untuk beberapa yang sudah masuk ya, karena memang tagihannya di minggu kemarin mengumpulkan judul di setiap kelompok ya. Ini nanti kita koreksi bersama dan silakan teman-teman semuanya timba ilmu ya, banyak-banyak bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini karena alhamdulillah beliau luar biasa ya, salah satu mahasiswa berprestasi kebanggaan UPN. Nah, ini jangan sia-siakan kesempatan ini. Silahkan, apalagi teman-teman ini masih rata-rata banyak yang semester 1. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Bu Zahro sering sekali ya mengucapkan, ngingetin, jangan jadi donatur tetapnya UPN gitu ya. Kalau bisa, kalian harus dapat juga dari UPN gitu ya. Salah satunya nanti teman-teman saat dapat prestasi, dapat eh, hadiah juga ya, dapat uang dari UPN. Nah, ini untuk teman-teman semuanya. Dosen-dosennya nggak akan minta ya. Silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, teman-teman semuanya, untuk kegiatan kuliah tamu pada hari ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar, membawakan manfaat ya, memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, nah teman-teman. Mohon izin juga Mas Farel, ya saya juga terima kasih banyak. Ini saya belum bertemu secara langsung dengan Mas Farel, hanya kontak lewat DM IG pertama kali, kemudian lanjut di WA. Alhamdulillah sangat luar biasa santunnya ya, sangat menunjukkan sebagai mahasiswa berprestasi yang luar biasa. Terima kasih banyak. Ini silahkan nanti Mas Farel berkenalan dengan adik-adiknya ya. Ini saya sangat berterima kasih sekali. Juga mohon maaf mengganggu waktunya gitu ya. Mungkin di sela-sela kesibukannya. Dan makanya kenapa teman-teman waktu hari ini, hari Rabu jam 6 karena Mas Farelnya bisanya hari Rabu memang ya. Dan Alhamdulillah teman-teman juga senang Mas ini ya. Jadi minggu ini tadi mungkin yang nggak ada kuliah siang, hanya kuliahnya Bu Zahro gitu, bisa tidur-tiduran mereka ya, sambil nyiapin proposal BKM-nya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, saya eh, ingin membuka dengan sebuah dendang Mas Farel dan teman-teman. Ini andalan ini ya. Nanti ini Pak Dwika juga hadir, salah satu dosen MKU saya juga ya. Mungkin Pak Dwika bosan dengan dendang saya. Kuda yang mana yang kau senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Bila mana kuliah tamu ini sangat berarti, mari kita ikuti dengan semangat dan senyum gemilang. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum itu sebagai mahasiswa bela negara, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan Mars Bela Negara.
Persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, songsong hari esok makmur sentosa. Seluruh rakyat wajib bela negara, songsong hari esok makmur sejahtera. Baik, alhamdulillah ya. Eh, Baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke materi dengan narasumber kita bisa foto bersama ya sebagai dokumentasi pada kuliah tamu malam hari ini. Mohon izin Mbak yang bertugas yang saya minta tolongi bisa bantu untuk tangkap layar ya. Silakan hidupkan semuanya kameranya Mbak Mas sekalian. Kita akan dokumentasi. Baik, yang pertama di halaman pertama ya. Satu, dua, malu-malu ini. Padahal kalau di kelas video gitu langsung on point semua teman-teman. Baik, selanjutnya. Wah ini 13 halaman ini ya. Karena memang saya semester ini mengajar 7 kelas Mas Farel dan masing-masing kelas 50 jadi total 350 ya. Baik, yang kedua, satu, dua, oke, full senyum ya. Mereka hari ini nggak ada kelas. Satu, oke, yang ketiga, satu, dua, tiga. Keempat, ayo Mas Hafid. Oh, udah ganteng Mas Hafid, nggak kehujanan ya. Satu, dua. Ini banyak yang kejebak hujan juga ya. Ya udah terang. Ya, satu, dua. Ayo Mas Zakaria, nggak usah dikusuk-kusuk kumisnya ya. Eh, iya. Selanjutnya, berikutnya Mas Iqbal. Oke, satu, dua. Masih banyak ini. Satu, dua. Oke, Mas Hugo. Oh, kalau online nggak pakai kacamata ya Mas Hugo ya? Oke, satu, dua. Mas Raffi ini kelihatan jidatnya aja ini Mas Raffi ya. Oke, oke, satu, dua. Aduh, Mas Fatih kok sambil berkendara Di hati-hati ya Mas ekstra ya. Bu, di ekstra ini sama ngesum Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kurang tiga, satu, dua, tiga. Oke, ya baik. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. eh Langsung saja ya kita pada inti acara pada kuliah tamu hari ini. Alhamdulillah, ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial tadi saat Indonesia Raya. Iya, suaranya nggak keluar ini. Tapi kan teman-teman pasti sudah menyanyikan dalam hati ya dengan sangat bela negaranya, jiwa bela negaranya. Dan ini tadi di video eh, UPN saat Indonesia Raya juga ada Mas Farel ya di cuplikan videonya tadi, Masya Allah. Dan teman-teman semuanya perlu saya kenalkan, Mas Farel ini merupakan mahasiswa berprestasi ya, dan banyak sekali kejuaraan yang sudah diraih. Salah limanya, waduh, ini penerima beasiswa LPDP Asrama Mahasiswa Nusantara AMN Surabaya Angkatan Pertama, peraih penghargaan Best Team dan Best Speaker pada ajang Global Youth Education yang diselenggarakan di 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Juara 2 Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-37 tahun 2024
peraih pendanaan program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK PKMPI tahun 2024 dan 2025. Masya Allah, berturut-turut ya Mas Farel ya. Nanti sampai lulus Mas. Ya, pertahankan dan peraih kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam ajang Business Plan Competition. Oke, tepuk tangannya teman-teman semuanya. Secara virtual juga boleh ya. Langsung saja, silahkan Mas Farel sebagai narasumber pada kuliah tamu hari ini untuk menyampaikan ya ke adik-adiknya semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Zahra atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Zahra dan mungkin ada Ibu Bapak dosen yang telah hadir juga. Kemudian yang saya hormati teman-teman sekalian yang telah hadir, teman-teman dari mata kuliah Bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Di sini saya juga deg-degan teman-teman yang ikut 319 orang. Jadi sangat gugup ya. Semoga aja nanti saya bisa menjelaskan dengan konsisten, saya bisa menjelaskan dengan baik nantinya teman-teman ya. Saya mohon izin sebelumnya Ibu Zahro, mungkin nanti bahasa saya semi formal nggih. Jadi mohon izin sebelumnya. Saya juga mohon izin untuk saya screen terlebih dahulu teman-teman. Baik. Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Sudah. Sudah, Sudah, Kak. Oke, baik teman-teman. sudah, Kak. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Farel, nama aku Farel, bias mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur juga, yang saat ini sedang di semester 7 di jurusan manajemen. Kemudian saya sebelumnya pernah mengikuti program Kreatas Mahasiswa tahun 2024 dan juga tahun 2025. Nah, teman-teman sekalian, kita sama-sama mahasiswa. Teman-teman mungkin saat ini di semester awal yaitu semester 1, mungkin 2 atau 3 4, sedangkan saya di semester 7 yaitu semester akhir. Semoga nanti dalam penjelasannya kita bisa berlangsung dengan lancar ya. Kemudian semoga kita juga dalam kesehatan dan juga keselamatan selalu karena di Surabaya juga saat ini sedang hujan. Semoga kita tetap sehat. Kemudian teman-teman, sebelumnya dulunya itu saya sebentar. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kendala. Baik, mungkin di antara kita ya, di antara teman-teman sekalian itu biasanya atau ingin memulai PKM itu masih bingung. Bagaimana cara memulai dari awal, kemudian bagaimana cara kita menjalankan program, dan bagaimana nantinya dalam program tersebut kita bisa lolos hingga puncaknya, yaitu PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oleh karena itu, tadi saya atau kemarin saya diutus oleh Bu Zahro untuk menyampaikan sedikit penjelasan kepada teman-teman sekalian bagaimana pengalaman saya pada saat tahun 2024 dan juga tahun 2025 dalam mengikuti program kreativitas mahasiswa. Nah, teman-teman sekalian, pasti teman-teman terdapat ini ya, di benak teman-teman itu bagaimana sih cara saya memulai program kreativitas mahasiswa yang akan saya ikuti. Mungkin di antara teman-teman itu banyak yang memiliki semangat, banyak yang memiliki kemauan untuk tergabung atau ingin mengikuti program Gaitas Mahasiswa. Namun masih terkendala dengan bagaimana caranya. Nah, itulah yang saya rasakan pada semester awal, yaitu pada semester 1 hingga 3. Karena saya tidak jujur tidak ada mentor ataupun tidak ada cutting ataupun
teman yang mampu untuk mengarahkan saya bagaimana saya mengikuti program ini, yaitu program PKM. Nah, teman-teman sekalian, pada berdirinya UPN Veteran Jawa Timur hingga tahun 2023, masih belum ada kakak tingkat kami yang mendapatkan medali pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan pada tahun 2024, alhamdulillah, saya dan teman-teman mendapatkan penghargaan atau medali untuk pertama kalinya untuk UPN Veteran Jawa Timur. Nah, maka dari itu, saya coba untuk sharing-sharing kepada kalian bagaimana saya dan tim, bagaimana saya dan teman-teman ini mampu untuk melakukan program PKM, kemudian melaksanakan atau hingga lolos di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, sebelumnya teman-teman, balik lagi ya, karena tadi saya tidak mempunyai mentor yang tepat, alhasil pada semester 4 saya mencoba untuk mencari mentor, mencari cutting gitu, tapi di luar UPN Veteran Jawa Timur. Pada saat itu saya kenal dengan tetangga saya yang dari Universitas Gadjah Mada yang saat ini melanjutkan jenjang studinya di NUS, yaitu Seoul SNU, Seoul National University. Nah, itu saya waktu semester 4 mencoba untuk mendengarkan, kemudian mengambil ilmu dari Mas Haris ini, selaku mahasiswa yang dulunya tahun 2022 itu juga lolos pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, pada saat itu saya belajar dengan beliau bagaimana cara saya memulai, kemudian bagaimana saya melaksanakan dan saya meraih PIMNAS itu bagaimana caranya. Saya dijelaskan, kemudian saya mengimplementasikan hal itu. Nah, se- em, karena sekarang apa ya, saya setelah mengetahui beberapa cara untuk memulai menyusun proposal, kemudian menjalankan program dan akhirnya PIMNAS, saya coba untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Siapa tahu nanti teman-teman bisa mencoba dan juga bisa memahami kemudian melaksanaan program kreativitas mahasiswa. Oke, di sini how to start PKM from zero to 101% ya. Jadi di sini semangat kita, niat kita, konsistensi kita harus 101%. Karena apa? Karena di luar sana banyak tim-tim lain dari UGM, dari ITB, IPB, UI, dan lain sebagainya, universitas besar-besar, itu semangatnya 100%. Alhasil kita harus meningkatkan semangat lebih daripada mereka. Jadi from zero to 101%. Oke. Next, ntar ya. Wait. Oke, ya. Ini adalah tadi apa pencapaian saya yang telah disebutkan oleh Ibu Zahro. Next saja ya teman-teman ya. Baik, tapi sebelumnya teman-teman, saya coba untuk tes dulu nih konsentrasi dari teman-teman. Karena ini kan kelasnya malam hari ya, atau sore hari ya. Jadi dari teman-teman mungkin ada yang apa namanya lapar, kemudian ada yang ngantuk ya. Kita coba tes terlebih dahulu konsentrasi dari teman-teman. Habis ini saya akan berikan 3 gambar. Nantinya teman-teman bisa tebak gambar apa yang ada, apa gambar apa atau gambar hewan apa yang nantinya yang tepat yang kalian jawab melalui komentar ya. Jadi coba nanti kalian jawab melalui komentar tebakan gambar apa atau hewan apa yang sesuai. Oke, pertama ini kaki apa nih? Ini kalian bisa jawab di komentar ya. Oke, saya berikan waktu 10 detik. 7, Kucing. 8, kucing. Oke, elang, beo, sapi, gajah. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Oh, ternyata badak teman-teman. Badak ya, bukan sapi, bukan kucing, bukan ayam ya. Oke, ada lagi teman-teman. Nggak apa-apa, tadi belum ada yang jawab badak soalnya. Yang banyak jawabnya gajah. Oke, kita lanjut ya ke next gambar ya. Bentar. Oke, tebak gambar ini. Gambar apakah ini? Ayam, kucing, kambing, rusa, zebra, kuda nil. Oke, stop. Kita kita buka gambar ya, gambar fullnya ya.
Ternyata singa, teman-teman, bukan biawak, bukan kuda nil, ataupun bukan kuda. Oke. Oke, kita lanjut pada gambar berikutnya. Gambar apakah ini? Beruang, panda, tikus, kapibara, musang, babi. Oke, stop, stop. Kita tebak ya. Kayaknya, oh itu ada yang betul deh, kayaknya satu. Nah, betul. Jawabannya adalah kucing, teman-teman. Jadi, kucing ya yang betul ya. Oke, oke, dengan gambar ini mungkin teman-teman bisa udah fokus ya, udah bisa untuk mengikuti materi pada sore hari ini. Semoga teman-teman tidak ngantuk, semoga teman-teman apa namanya tidak meninggalkan materi pada hari ini juga. Mungkin kalau nanti lapar bisa sambil makan atau sambil minum ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita di next slide. Oke teman-teman, kita masuk kepada materi ya. Ya udah cukup ya, biawak ini. Oke, kita masuk pada sesi materi. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang akan kita bahas atau tujuan kita membahas materi pada hari ini, yaitu memahami tahapan dan strategi program Pekan Kreativitas Mahasiswa PKM menuju Puncak Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Nah, teman-teman, jadi PKM dan PIMNAS ini adalah suatu program yang berkesinambungan. Jadi PKM ini adalah jalan kalian yang nantinya menuju ke tahap akhir atau tahap final. Ya, contohnya kalian naik gunung ya teman-teman ya. Kalian mendaki adalah prosesnya, sedangkan puncaknya adalah PIMNAS. Jadi kalian mendaki itu adalah proses PKM-nya, kemudian puncak dari pendakian itu adalah PIMNAS-nya. Jadi di sini kalian harus menjalankan program kreativitas mahasiswa terlebih dahulu, yang nantinya jikalau kalian nanti lolos, akan masuk pada tahap Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oke, next slide. Nah, we cannot talk about this. Jadi kita akan membahas 5 poin ini ya. Yang pertama, apa itu PKM dan PIMNAS. Kemudian apa benefitnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana strategi awal dalam mencari tim, ide, bidang, dan juga judul. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara menyusun proposal dan melengkapi seluruh luaran, baik wajib maupun tambahan. Kemudian keempat, bagaimana strategi penilaian kemajuan pelaksanaan program atau PKP 2. Dan yang terakhir adalah PIMNAS. Ini adalah sebuah rangkaian yang coba saya apa ya sederhanakan, yang nantinya coba nanti kalian bisa pahami dan juga coba kalian realisasikan. Jadi saya coba untuk susun bagaimana program ini bisa disederhanakan melalui materi yang akan saya sampaikan. Oke, next slide. Nah, yang pertama adalah pembahasan kita adalah apa itu PKM dan juga PIMNAS. Kemudian apa yang akan kita dapat ketika kita telah melaksanakan program kreativitas mahasiswa dan nantinya kita lolos pada tahap Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi teman-teman, saya apa beritahu terlebih dahulu bahwa PKM adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa, sedangkan PIMNAS adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Next. Nah, ini adalah tahapan ketika kita melakukan program PKM yang nantinya akan menuju pada tahap PIMNAS atau tahap finalnya. Yang pertama, kita harus merancang ide terlebih dahulu. Kita harus menemukan ide terlebih dahulu, teman-teman. Sebelum kita nantinya mendaftarkan program kita atau judul kita susun ide kita terlebih dahulu. Ide kita itu apa, kemudian biasanya ide itu berawal dari permasalahan, teman-teman. Jadi permasalahan apa yang kita lihat, permasalahan apa yang saat ini sedang lagi booming-boomingnya, kemudian kita berikan solusi yang tepat. Dan biasanya solusi ini tidak jauh dengan teknologi, gitu. Jadi eh, PKM ini biasanya teman-teman yang lolos pada tahap ide atau tahap judul atau tahap proposal itu biasanya merancang teknologi yang mampu menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun suatu kasus tertentu. Nah, kemudian setelah kita menemukan ide, kemudian kita melaksanakan perancangan atau penyusunan proposal, teman-teman. Setelah ide kita rancang, kemudian tim juga telah kita rancang, kita melaksanakan perancangan proposal.
Nah, setelah proposal ini kita rancang, kemudian kita ajukan kepada SIM Belmawa namanya, yaitu web milik Belmawa yang penyelenggara dari PKM. Itu kita kirim proposal kita ke sana, dan nantinya jikalau kita lolos akan diberikan pendanaan. Namun jikalau kita tidak lolos, kita akan digugurkan. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita lolos tahap pendanaan, kita akan melaksanakan programnya. Programnya dilakukan 4 sampai 5 bulan, teman-teman sekalian. Jadi, program pelaksanaan PKM ini setelah didanai itu dilaksanakan. Nah, ada berbagai luaran pada setiap bidang. Ada 10 bidang yang masing-masing memiliki luaran yang berbeda. Oleh karena itu, pada program atau perjalanan program ini selama 4 bulan atau 5 bulan, kita harus melengkapi seluruh luaran yang wajib maupun tambahan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan program selama 4 sampai 5 bulan, kita melaksanakan penyampaian hasil program kita melalui PKP 2. Jadi seluruh program yang kita laksanakan, yang telah kita laksanakan, seluruh luaran yang telah kita hasilkan, itu disampaikan melalui PKP 2. Nah, PKP 2 ini penyampaiannya melalui Zoom, melalui online ya teman-teman ya. Biasanya 10 menit eh, pemaparan materi, kemudian 10 menit tanya jawab. Nah, setelah kita lolos pada tahap PKP 2 ini, kita akan lanjut PIMNAS. Namun, jikalau kita tidak lolos, maka akan gugur di sini, teman-teman. Jadi, di sini sebagai penentuan apakah kita layak, apakah program kita layak, apakah ide kita layak untuk nantinya masuk kepada tahap PIMNAS. Namun, teman-teman, ada hal yang harus teman-teman pahami. Di sini, di PKM ini kita bukan hanya menciptakan produk ataupun menciptakan inovasi yang sangat bagus, namun yang saya pelajari adalah di sisi lain kita menciptakan inovasi, di sisi lain juga kita harus memahami bagaimana cara kita menyampaikan inovasi tersebut. Seperti itu. Nah, itu sangat penting. Jadi, bukan hanya inovasi yang bagus, namun cara penyampaiannya. Karena terkadang saya melihat ada banyak teman-teman di luar kampus UPN ya, seperti mahasiswa dari ITS, dari UGM, dan teman-teman lain yang akhirnya gugur pada saat saat penyampaian PKP 2 itu adalah pada cara penyampaiannya. Sebetulnya ide mereka itu sangat bagus, namun cara penyampaiannya yang belum sempurna itu menjadikannya mereka itu gugur pada tahap PKP 2. Maka dari itu, di sisi lain kita menciptakan sebuah inovasi yang bagus, di sisi lain juga kita memahami atau mempelajari cara penyampaian yang nantinya bisa dipahami kemudian dianggap bagus oleh juri. Seperti itu. Nantinya saya akan jelaskan bagaimana cara penyampaiannya ya. Jadi saya bukan hanya menjelaskan terkait bagaimana prosesnya, namun saya coba nantinya sebisa saya untuk memberikan sharing kepada teman-teman terkait bagaimana cara penyampaian yang bagus. Oke, kita di next berikutnya ya. Slide berikutnya. Baik, ini benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika nanti teman-teman ikut program Kreatas Mahasiswa sampai nantinya kalian masuk pada tahap PIMNAS. Ini adalah beberapa benefit yang akan kalian dapatkan. Yang pertama tentu membangun portofolio atau CV sejak semester awal yang menjadi perhatian HRD dan juga scholarship. Nah, teman-teman sekalian, eh, saya kemarin waktu magang 2 kali itu mengajukan CV saya dengan em, apa dengan kelolosan saya di PIMNAS gitu. Jadi saya mencantumkan kelolosan saya di PIMNAS melalui CV saya. Nah, itu ketika saya diwawancarai oleh HRD, ternyata kita sama-sama PIMNAS gitu. 2 kali. HRD tersebut di perusahaan yang berbeda ya teman-teman ya. Ketika saya wawancara, HRD juga ikut PIMNAS juga gitu. Jadi kita nyambung ngobrolnya. Begitupun saya wawancara di perusahaan yang kedua, itu pun HRD-nya juga ikut PIMNAS sebelumnya. Jadi di sini menjadi poin plus jikalau kita mengikuti program Kreatas Mahasiswa atau program PIMNAS seperti itu ya. Itu menjadi poin plus nantinya ketika kalian ingin mengajukan CV kalian untuk magang kalian nantinya. Kemudian kalian juga bisa mengajukan untuk scholarship. Scholarship ini mungkin kalian bisa ajukan ketika nanti kalian mau mengajukan beasiswa Jarum ataupun beasiswa BI. Kemudian ketika kalian nanti mau mengajukan
beasiswa untuk S2 kalian juga bisa. Karena CV atau portofolio dari PKM atau PIMNAS ini itu menjadi poin plus banget bagi kalian nantinya ketika melamar untuk magang ataupun untuk scholarship atau beasiswa ya. Baik. Yang kedua adalah melatih cara menulis yang teliti, baku, dan juga rapi. Di sini di PKM kita diajarkan atau diharuskan, diwajibkan untuk menulis secara teliti teman-teman sekalian. Dan juga baku dan juga rapi. Dan disinilah kalian harus pahami ya, ketika Bu Zahro menjelaskan terkait bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu kalian benar-benar pahami. Atau dosen-dosen kalian yang lain itu benar-benar pahami. Karena itu sangat dibutuhkan teman-teman. Waktu dulu saya juga seperti teman-teman itu juga minta koreksi kepada dosen bahasa Indonesia apakah penulisan saya sudah benar sesuai dengan IYD maupun KBBI seperti itu. Karena cara penulisan yang baik, belajar bahasa Indonesia yang baik itu sangat diperlukan di penyusunan proposal dan penyusunan luaran, laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Jadi teman-teman harus pahami ya ketika nanti dosen teman-teman menjelaskan terkait cara penulisan yang benar, itu sangat bermanfaat ketika kalian nanti mengikuti atau menyusun proposal PKM. Nah, harus teliti, kemudian kata-katanya harus baku, seperti apa namanya, meminimalisasi, kemudian dan lain sebagainya, kata-kata baku yang seharusnya dicantumkan, bukan yang semi baku ataupun tidak baku ya teman-teman ya. Kemudian penulisannya juga harus rapi, sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman. Kemudian yang ketiga teman-teman, yaitu membangun kerjasama tim dari bidang ilmu yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, kalian sangat sesuai ketika nanti tim kalian itu berbeda-beda jurusannya. Contohnya, aku di tim aku ya, itu aku dari manajemen, kemudian tim aku ada dari Tekpang, kemudian ada dari teknologi pangan ya tadi ya. Terus kemudian ada teknik mesin, kemudian ada dari desain komunikasi visual, dan juga ada dari manajemen keuangan. Saya manajemen pemasaran. Jadi kombinasi tim ini dengan ilmu yang berbeda sangat diperlukan. Karena apa? Yang pertama, itu sangat memudahkan bagi kita. Ketika nanti dalam proses perjalanannya, kita itu bisa bagi-bagi tugas gitu ya. Misal yang buat mesin siapa dari teknik mesin, yang nantinya eh, apa mendeteksi kehigienitasan dari produk yang dihasilkan siapa, teknologi pangan. Terus kemudian yang nyusun keuangan siapa, manajemen keuangan. Kemudian yang ngedit-ngedit, yang bagian editing PPT, editing Instagram dan lain sebagainya itu tugas siapa? Ya desain komunikasi visual. Jadi bidang ilmu yang berbeda ini sangat diperlukan. Yang pertama itu fungsinya. Yang kedua, itu akan ditanyakan ketika nanti PKP 2. Pasti jurinya nanya gini, kalau kalian sama ya jurusannya ya, misal dari manajemen semua, pasti nanya, loh, ini jurusannya sama semua ya? Terus bagi tugasnya bagaimana? Itu pasti ditanyakan oleh juri. Nah, ketika nanti kalian jurusannya beda, kemudian bidang ilmunya beda, itu aman aja gitu. Jadi juri itu tidak akan tanya hal tersebut. Seperti itu, teman-teman. Jadi sesuai ya, kalau kalian di MKU kan tentunya jurusannya beda-beda ya. Itu kalian bisa membentuk tim dengan jurusan yang berbeda-beda. Sehingga nantinya menjadi poin plus bagi kalian untuk melaksanakan program PKM ini. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik ya bagi teman-teman ya, kayaknya ya. Jadi dua terakhir ini adalah yang pertama, mendapatkan konversi nilai sebesar 2 sampai 10 SKS sesuai dengan peraturan rektor. Nah, teman-teman, ketika teman-teman nantinya ikut PKM dan lolos PIMNAS, itu kalian mendapatkan 10 konversi SKS. Kalau kalian tidak percaya ya, itu bisa cek di peraturan rektor. Itu kalian coba cek. Itu kalian kalau ikut program PKM dan nantinya sampai PIMNAS dan dapat medali perunggu ataupun perak, itu akan mendapatkan 10 konversi SKS. Jadi kalian tidak akan istilahnya mata kuliah kalian konversi dan kalian selama beberapa bulan itu tidak mengambil mata kuliah atau istilahnya tidak kuliah ya teman-teman. Nah, saat ini saya juga sedang seperti itu. Jadi saya mendapatkan 10 SKS konversi. Saya hanya mengambil 2 mata kuliah untuk semester 7 dan sisa waktu saya habiskan untuk kompetisi dan juga hal-hal yang lain yang tetap masuk pada hal akademik seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir adalah paling gongnya teman-teman, yaitu mendapatkan free skripsi. Kalau kalian nggak percaya, coba cek Pertor. Itu juga dijelaskan bahwa ketika kalian juara satu, kalian akan mendapatkan gratis skripsi setelahnya, free skripsi. Tanpa skripsi, kalian bisa lulus dengan mata kuliah yang telah ditempuh semuanya. Nah, ini bisa dicek di Pertor ya. Saya lupa Pertornya berapa, tapi ada. Kalian coba cek di Pertornya. Jadi juara satu pada PIMNAS dapat free skripsi, sedangkan pada juara 2, juara 3 dapat 10 konversi SKS. Oke, kita next ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tahapan kedua. Bagaimana strategi awal dalam mencari tim? Ini mohon maaf, ini strategi atau tahapan awal ya, yaitu bagaimana strategi awal dalam mencari tim, ide, bidang, dan juga judul. Nah, teman-teman pasti bingung ya awalnya bagaimana cara untuk mencari tim yang baik, kemudian mencari ide, dan aku cocoknya masuk bidang apa sih, dan bagaimana aku harus menciptakan atau merancang judul, kayak gitu. Itu pasti akan menjadi suatu kebingungan bagi teman-teman. Maka dari itu, coba kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah menentukan tim terbaik. Ya, tim terbaik itu bisa dikatakan tim disarankan dari multidisiplin ilmu yang tadi sudah saya jelaskan, yakni teman-teman bisa combine dengan teman-teman yang lain dari ilmu yang berbeda, dari jurusan yang berbeda. Ini akan menjadi kemudahan bagi kalian dalam program nanti, kemudian akan menjadi nilai plus juga bagi kalian ketika melaksanakan PKP 2 dan juga PIMNAS. Yang kedua, cari anggota yang expert dalam bidangnya. Nah, yang expert ini adalah bagaimana yang teman-teman yang kalian ajak ini memang paham dengan apa ya, bidang yang mereka pelajari. Contohnya adalah saya ya, itu ada dari teknik mesin dan juga DKV. Mereka sangat ini ya, sangat paham dengan ilmu mereka. Contohnya dari teknik mesin, dia itu sangat paham bagaimana merancang mesin, kemudian bagaimana menentukan komponen material yang benar itu sehingga tercipta suatu mesin yang utuh, suatu mesin yang bisa bergerak dengan baik. Itu dia sangat expert. Kemudian dari DKV juga dia sangat apa ya, sangat baik. Kemudian editannya juga bagus. Kemudian bisa diajak kerja cepat, bisa diajak apa namanya, kerja secara konsisten gitu. Itu bisa coba kalian nanti analisis ya teman-teman kalian apakah memang expert dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah bukan anggota yang banyak jadwal tapi yang bisa diajak fokus dan konsisten. Jadi teman-teman terkadang banyak ya teman-teman mahasiswa kan apa ya, tujuannya itu bercabang-cabang ya. Ada yang freelance, ada yang kemudian ikut kompetisi, kemudian ada yang organisasi dan lain sebagainya. Namun di sini karena program PKM itu panjang, bisa sampai 7 bulanan ketika memang lolos PIMNAS ya, 7 sampai 8 bulanan, maka dari itu carilah teman-teman atau anggota yang dia itu tidak banyak jadwal banget, tapi jadwalnya sedikit dan bisa diajak konsisten. Meskipun jadwalnya banyak ya, tapi dia memang memprioritaskan PKM ya tidak masalah. Seperti teman-teman saya, meskipun jadwalnya banyak, namun prioritas utamanya tetap PKM, ya tidak ada masalah. Namun ketika nanti teman-teman yang akan kalian hire itu tidak bisa fokus dan kemudian tidak bisa konsisten dalam PKM ini, yaitu menjadi tantangan besar bagi kalian nantinya ketika menjalankan program. Oleh karena itu, menentukan tim terbaik, menentukan tim ini di awal itu sangat penting bagi nanti apa namanya, progres kalian atau kemajuan kalian di program PKM. Nah, kemudian yang kedua adalah menemukan ide rancangan. Nah, ini teman-teman cara mencari ide. Yang pertama adalah temukan permasalahan terkini yang dapat diselesaikan. Banyak ya teman-teman ya, permasalahan yang saat ini sedang menjadi apa ya, tantangan bagi Indonesia mungkin ya, atau tantangan global yang bisa teman-teman selesaikan. Bisa contohnya dikaitkan dengan Asta Cipta ataupun SDGs yang saat ini menjadi misi pembangunan atau misi penyelesaian persoalan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Itu juga bisa kalian analisis masalah-masalah terkini apa yang saat ini dia hadapi, baik di internal maupun di eksternal. Nah, kemudian
setelah kita mengetahui masalah apa yang perlu diselesaikan, kemudian kita merancang solusi dengan inovasi teknologi mutakhir. Kita merancang sebuah solusi dan inovasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada, permasalahan yang ada. Nah, sebetulnya tidak menggunakan teknologi juga tidak masalah, teknologi mutakhir ya. Namun PKM ini biasanya fokusnya itu pada penciptaan teknologi. Dan ada beberapa sebetulnya bidang yang memang tidak fokus pada penerapan teknologi, eh, namun memiliki luaran yang lain, luaran di luar teknologi itu juga bisa menjadikan kalian nantinya eh, bidang yang sesuai dengan kalian ya. Kemudian yang ketiga adalah caranya adalah strategi amati, tiru, dan modifikasi atau ATM dari inovasi yang telah ada. Tentu teman-teman banyak inovasi, banyak ide yang dapat kalian temukan di internet gitu. Banyak banget teman-teman. Dan kita tidak harus menciptakan sebuah inovasi yang benar-benar inovasi banget, inovasi dari pure inovasi. Namun kita juga bisa melaksanakan metode ATM, apa yang belum ada pada teknologi yang telah ada, apa yang belum ada pada inovasi yang telah ada. Itu kalian bisa tambahkan, kalian bisa modifikasi. Itu akan jauh lebih mudah ketika nantinya kalian memang benar-benar bingung untuk mencari tahu ide yang akan kalian rancang seperti itu atau kalian nantinya ini inovasikan seperti itu ya. Oke, kita next ya teman-teman. Baik. Yang ketiga adalah memilih bidang yang sesuai, yaitu dengan cara menganalisis ide yang telah dirancang, kemudian menyesuaikan dengan buku pedoman setiap bidang. Nah, teman-teman, setelah kita tadi menemukan permasalahan, kemudian menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian kita analisis. Atau kalian sebetulnya juga analisis terlebih dahulu, atau setelahnya juga bisa sebetulnya. Nah, analisis ini berfungsi untuk menentukan bidang apa yang sesuai dengan ide kalian, bidang apa yang sesuai dengan nantinya ide kalian ini akan cocok gitu dengan bidang-bidang yang ditawarkan oleh program Gravitas Mahasiswa. Nah, di sini ada 10 bidang teman-teman, yaitu ada PKM RE, PKM RSA, PKMK, PKM PM, PKM PI, PKM KC, PKM KI, dan juga PKM GFT. Nah, setelah kalian tadi sudah menemukan ide dan menemukan solusi ya, cari bidang yang sesuai. Nah, kalian bisa baca di buku pedoman atau buku panduan yang telah eh, apa serahkan atau telah disebarkan oleh Kemendikti. Untuk buku panduannya itu setiap tahun ada ya. Tahun 2023, 2024, 2025. Tapi usahakan kalian baca yang terbaru tahun 2025 kemarin untuk mempersiapkan PKM tahun depan yaitu PKM tahun 2026. Setelah kalian nanti menemukan ide, coba kalian cari tahu bidang apa yang sesuai dengan ide kalian ya. Oke. Coba nanti aku kirim ini aja deh, nggak apa-apa. Ya, kirim link buku panduannya beserta panduan-panduan setiap bidang ya. Nanti teman-teman bisa baca bidang apa yang sesuai dengan ide teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya adalah merancang judul terbaik, mencari ide melalui referensi judul yang lolos pada tahun sebelumnya. Teman-teman sekalian, sebetulnya pada tahun 2025, 2024, dan tahun-tahun sebelumnya itu ada namanya surat keputusan yang lolos pendanaan, yang lolos PIMNAS, itu ada semuanya dan tertera juga judulnya. Jadi kalian bisa melihat pada surat keputusan tersebut. Nanti coba aku kasih linknya juga. Nah, itu bertujuan gini. Kalian bisa menganalisis judul-judul yang telah ada di PKM sebelumnya. Ini juga aku lakukan sebelum aku mengikuti program PKM. Aku harus menganalisis dulu aku punya ide. Kemudian aku eh, sesuaikan bidang apa yang sesuai dengan ide aku. Kemudian aku merancang judulnya. Nah, merancang judulnya ini aku coba analisis pada tahun sebelumnya, judul-judul yang telah lolos pada tahap pendanaan. Banyak judul yang telah lolos sebetulnya. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja dengan bidang kalian. Nah, untuk pada tahun 2025 ini, PKM di UPN Veteran Jawa Timur itu lolos pendanaan hanya 5 tim. Pada PKMK, PKMK lagi, PKMKC, PKMPI, dan PKMRE. Nah, ini judul-judulnya teman-teman ya. Ada EcoShield,
terus inovasi kulit singkong, PKMK, Skyway, pembuatan drone. Nah, ini tim kami. Itu penerapan kombinasi dua alat. Nah, saat ini ketuanya adalah Kak Sukma waktu tahun 2025, sedangkan ketua pada tahun 2024 kemarin adalah saya. Di sini karena kami menganalisis bahwa kalau kami mengikuti dua kali dengan ketua yang sama, takutnya nanti akan menjadi poin minus bagi tim kami. Oleh karena itu kami ganti ketua ya teman-teman. Nah, kemudian ada PKMRE, Smart Biopark juga. Nah, ini adalah judul-judul yang lolos pada tahun 2025. 5 tim yang lolos pada tahun 2025. Nah, teman-teman, kuota proposal yang lolos pada tahun 2025 sejumlah 1.590 proposal, sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 3.500 proposal dari 43.000 proposal yang masuk. Nah, jadi pada tahun 2025 ini terdapat efisiensi teman-teman ya. Karena kemarin terdapat efisiensi anggaran, oleh karena itu berdampak juga pada PKM. Jadi berkurang ya proposal yang lolos atau didanai yang sebelumnya itu pada tahun 2024 3.500 proposal yang didanai dan waktu itu em, UPN Veteran Jawa Timur itu yang lolos 10 lebih tim kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan saat ini hanya 5 tim karena ada efisiensi. Nah, kemudian karena ada dampak efisiensi ini, jadi yang lolos hanya 1.590, yang sebelumnya 3.500. Untuk persaingannya sendiri adalah 43.000 proposal yang masuk. Di sini yang dimaksud adalah 43.000 dari universitas yang ada di Indonesia, 43.000 tim yang mengajukan proposal. Seperti itu. Jadi ada 43.000 tim yang mengajukan proposal yang didanai hanya 3.500. Ya sedikit banget ya perbandingannya teman-teman ya. 43.000 yang masuk, yang didanai hanya 3.500. Oleh karena itu saya menyampaikan tadi bahwa kita harus semangatnya, konsistennya, kemudian apa niatnya itu harus 101%. Karena teman-teman yang lain dari universitas yang ada di luar UPN itu juga semangat banget. Kemudian niat banget juga ya, 100% mereka. Kemudian kita harus melangkahi mereka di 101%. Harus lebih semangat, harus lebih niat, dan juga harus lebih konsisten. Karena saingan kita itu 43.000. Itu kita mendapatkan satu kuota aja udah sangat hebat ya teman-temannya, udah sangat beruntung gitu ya. Karena sangat sulit persaingannya, sangat ketat ya, dengan proposal yang sangat banyak sekali yang masuk. Oke, kita next. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyusun proposal dan melengkapi seluruh luaran yang dihasilkan? Nah, tadi saya telah sampaikan bahwa setiap bidang, ada 10 bidang bidang PKM ya tadi ya. Seluruh bidangnya itu atau masing-masing bidangnya memiliki luaran yang berbeda yang harus kalian hasilkan. Oke, kita next. Ini adalah strategi menyusun proposal. Yang pertama, sesuaikan seluruh bagian proposal seperti daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, isi proposal, dan lampiran terhadap aturan yang telah ditetapkan pada buku pedoman atau buku panduan. Ini salah ya saya. Buku panduan. Buku panduan telah dikirim oleh Belmawa. Kalian bisa cek di web. Namun pada saat ini masih tahun 2025 karena PKM tahun 2025 belum selesai. Nantinya pasti ada buku panduan baru tahun 2026. Tapi untuk perbedaannya tidak signifikan teman-teman. Setiap tahun buku panduan itu hampir sama ya, cuma ada sedikit perbedaan dalam isinya. Nah, itu kalian harus menyesuaikan keseluruhan peraturan pada buku panduan. Jadi, kalian menulis proposal itu harus sesuai aturan. Harus melihat aturan-aturan yang ada pada buku panduan yang diharuskan atau diwajibkan oleh Kemendikti kepada kita. Kayak gitu. Jadi, kita tidak boleh keluar dari aturan yang telah ditetapkan, teman-teman. Kita harus menaati seluruh aturan. Karena kalau kita tidak menaati satu peraturan saja, kita akan dicoret dan kita akan masuk pada proposal yang tidak didanai gitu. Nah, yang kedua, gunakan penulisan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD serta kata-kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, disinilah letak bagaimana kalian merancang proposal dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Maka dari itu, ketika kalian nanti diajarkan oleh Ibu Zahro dan Bapak Ibu dosen yang lain, kalian benar-benar harus pahami ya teman-teman ya. Harus diperhatikan, jangan tidur. Kemudian pahami dengan betul-betul bagaimana cara menulis yang benar, karena ini sangat digunakan dalam perumusan proposal. Bahasa yang digunakan harus sesuai, misal ada bahasa atau kata yang dari kata serapan dari bahasa Inggris misal gitu harus dimiringkan, kalau nggak dimiringkan bakal dicoret gitu, bakal digugurkan. Kemudian ada banyak lagi kata-kata baku yang harus disesuaikan. Jadi kata-kata dan juga cara penulisan itu menjadi poin perhatian paling penting dalam penyusunan proposal. Seperti itu teman-teman. Kalau nanti kalian mau cek ketika ragu ya, coba kalian download aplikasi KBBI. Eh, Coba nanti teman-teman kalau kata-katanya ragu itu sudah baku atau tidak bisa dicek di sana. Biasanya kita menyusun proposal itu seperti itu. Kami mohon maaf ya. Jadi kami menyusun proposal itu selalu mengecek apakah kata yang kami cantumkan pada proposal itu sudah baku atau tidak. Cara mengeceknya yaitu pada aplikasi KBBI. Kemudian yang ketiga, taati aturan sesuai buku panduan pada penomoran halaman, margin, font, size, jarak, baris, perataan, jumlah halaman, style, daftar pustaka, penamaan file, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga ya. Taati semua aturan pada buku panduan. Baik itu pada penomoran halaman, itu beda teman-teman. Dengan apa ya artikel yang biasanya kita apa kita buat gitu atau makalah yang kita buat itu ada penomoran halaman sendiri ada aturannya, kemudian marginnya ada aturannya sendiri biasanya 1,15, fontnya 12 biasanya, font mohon maaf, Times New Roman, untuk size-nya 12, jarak baris, kemudian perataan, rata kanan kiri, jumlah halaman, style daftar pustaka juga, penamaan file dan sebagainya itu harus ditaati seperti itu. Itu semua ada di buku panduan. Maka dari itu teman-teman ketika ingin atau niat untuk melaksanakan program PKM atau ingin mendaftar program PKM, kalian harus rajin-rajin baca. Teman-teman harus rajin-rajin baca buku panduan yang telah ada atau telah dikirim oleh Belmawa. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus dipahami, harus ditaati. Jangan sampai aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu kita tidak ikuti gitu ya. Harus diikuti semuanya. Gitu teman-teman ya. Jadi yang nomor 4 selanjutnya adalah perhatikan struktur kalimat supaya jelas dan mudah dimengerti. Kemudian kerapian tata letak dan juga tanda baca yang sesuai. Struktur kalimat supaya jelas dan mudah dimengerti. Ini paling penting ya teman-teman ya. Em, Ketika kita menulis, kita usahakan bahwa pembaca juga paham. Nah, ada trik yang dimana kita biasanya gunakan. Biasanya yang menyusun kata itu paling besar adalah Kak Sukma, gitu. Yang dari manajemen keuangan. Nah, kemudian kita saling baca. Aku yang baca. Apakah ini ketika aku baca itu aku paham atau enggak gitu. Ketika memang nggak paham, ya udah kita koreksi lagi. Berarti nggak semua orang paham terhadap penulisan ini. Namun ketika paham, ya sudah, itu kita cantumkan dan kita lanjutkan, gitu. Jadi harus kalimat yang kita cantumkan atau kita rumus atau kita eh, apa ya susun itu harus jelas dan kemudian mudah dipahami oleh semua orang. Jangan menggunakan bahasa yang biasanya kan ada pola pikir mahasiswa yang ketika saya menggunakan bahasa yang ilmiah banget, kemudian menggunakan bahasa yang Gen Z banget, itu akan jauh lebih baik gitu. Dan ternyata ketika pada penulisan proposal PKM ini tidak. Penulisan proposal PKM harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga kalimatnya juga harus mudah dipahami ya dan harus jelas gitu. Ketika kita menggunakan tata bahasa yang baik, kemudian penulisan eh, dan kata yang baku, itu juga biasanya penulisan yang mudah dimengerti juga akan mengikuti. Jadi kita pahami terlebih dahulu EYD dan juga KBBI. Setelah itu kita menyusun kalimat. Ketika kita sudah menyusun kalimat itu, coba kita atau teman-teman bisa eh, minta tolong teman yang lain untuk membaca apakah sudah mudah dipahami atau masih belum. Kemudian kerapian tata letak. Jadi tata letak pada
proposal yang kita rancang itu harus rapi ya teman-teman ya. Jangan sampai semisal jarak baris antar kalimat itu yang di atas 1,15, kemudian jarak baris yang bawah di halaman yang lain itu satu satu berapa gitu ya, yang beda gitu ya. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi harus rapi, semua harus sama. Nah, itu menjadi perhatian juga ketika juri nanti em, melihat atau membaca proposal dan menilai proposal teman-teman. Nah, kemudian tanda baca yang sesuai. Jadi, tanda baca ini diperlukan nantinya ketika kalian merancang proposal. Jadi, sesuaikan tanda baca sesuai dengan kegunaannya. Jadi, nanti kalian bisa pahami terlebih dahulu, kemudian baru susun proposalnya. Oke, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu nomor 5, perhatikan kerapian pada paragraf. Nah, ini tadi eh, saya sebutkan juga bahwa kalimat pada paragraf juga harus konsisten, kemudian rapi ya. Jangan sampai kata-kata yang misal nih kita gunakan ya. Contohnya adalah gini, misal kita menulis dalam satu paragraf, pada kalimat awal atau pada kata awal kita menggunakan mesin gitu ya. Namun pada kata akhir atau kalimat akhir kita menggunakan kata alat. Itu kan udah beda ya. Meskipun maknanya sama, mesin dan juga alat, namun itu tidak konsisten teman-teman. Nah, itu juga menjadi perhatian juri dalam menilai. Ketika kita menulis secara konsisten, kita apa apa ya, menjelaskan bahwa di paragraf awal atau di kalimat awal itu alat, ya sudah, kalau di kalimat akhir atau kata akhir juga menggunakan alat, agar penulisan tetap konsisten. Kemudian peletakan gambar. Peletakan gambar ini juga harus rapi teman-teman, dengan penjelasan yang ada di bawahnya. Itu juga menjadi poin perhatian bagi juri dalam menilai. Kemudian tabel, ukuran grafik, diagram alir, dan sebagainya itu harus rapi dan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Kemendikti. Kemudian nomor 6, yaitu perancangan proposal tidak menggunakan cover dengan isi proposal maksimal 10 halaman. Jadi proposal PKM ini tidak menggunakan cover seperti yang biasanya kita buat ya, seperti makalah yang kita buat, ada logo UPN-nya dan sebagainya ya, untuk cover ya. Namun di proposal PKM ini tidak ada covernya, langsung masuk ke daftar isi. Nah, kemudian proposal itu isinya maksimal 10 halaman. Itu di luar daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan juga lampiran. Nah, kemudian nomor 7, isi proposal memuat bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, biaya, jadwal kegiatan, daftar pustaka, dan juga lampiran. Jadi, memuat dalam 10 halaman tadi itu memuat ini ya, teman-teman ya, memuat bab-bab ini. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, biaya, jadwal kegiatan, daftar pustaka, dan lampiran. Ini kalian bisa baca juga di buku panduan yang tadi ya, yang telah dikirim oleh Kemendikti. Bisa baca pada buku panduan tahun 2025 yang terbaru. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, kemudian strategi melengkapi seluruh luaran. Tadi saya jelaskan bahwa pada bidang atau masing-masing bidang itu memiliki luaran yang berbeda, teman-teman. Jadi, setiap bidang pada 10 bidang PKM itu memiliki luaran yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain itu berbeda. Maka dari itu kalian baca ya, baca buku panduannya ya. Jadi biar paham apa yang membedakan. Kemudian yang pertama, itu perhatikan pada buku pedoman atau buku panduan, luaran wajib apa saja yang harus dilengkapi, seperti laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman mitra, dan akun media sosial. Ini adalah luaran pada program atau PKMPI, Pekan Kreativitas Mahasiswa Penerapan IPTEK, yang saya ikuti pada tahun 2024 dan juga tahun 2025. Itu luarannya laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman mitra, dan akun media sosial. Nah, yang biasanya membedakan dengan bidang yang lain itu adalah pada ini, buku pedoman mitra. Biasanya pada bidang yang lain itu berbeda gitu. Kadang ada yang
lain, misal poster dan lain sebagainya, itu menjadi luaran bidang lain. Namun bidang yang saya ikuti luarannya adalah ini, 4 ini. Kemudian nomor 2 yaitu pengiriman file luaran yang telah dihasilkan wajib on time dan disarankan dikirim 2 hari sebelum penutupan. Jadi teman-teman, sistem dari pengiriman atau simbel mawa dari Kemendikti ini sering down karena banyaknya proposal yang diajukan, banyaknya eh, laporan yang dikirim oleh mahasiswa-mahasiswi yang lolos di seluruh Indonesia. Maka dari itu, untuk menghindari sistem down dan proposal kita tidak tidak terbaca, tidak bisa terkirim, tidak bisa tersubmit, alangkah baiknya kita mengirim proposal tersebut pada 2 hari sebelum penutupan pengiriman atau submit di Belmawa atau di web Belmawa ya teman-teman ya. Jadi 2 hari kita usahakan sudah mengirim semuanya baik proposal. Kalau kita masuk pada tahap eh, pelaporan pendanaan ya kita masukkan laporan kemajuan, laporan akhir itu dengan on time gitu 2 hari sebelum penutupan agar menghindari sistem down dari Belmawa. Kemudian nomor 3 yaitu pengisian logbook kegiatan dan keuangan disesuaikan dengan presentase progres yang telah dilakukan. Nah teman-teman eh, luaran yang dihasilkan juga ini ada logbook kegiatan dan keuangan. Ini semua bidang ada ada laporan untuk melaporkan kegiatan dan uang yang telah digunakan pada sistem Belmawa juga, pada aplikasi Belmawa juga atau SIM Belmawa namanya. Itu kita melaporkan kegiatan apa aja yang telah kita lakukan, kemudian berapa uang yang telah kita keluarkan dalam pelaksanaan program, itu harus sesuai ya, agar nanti tidak dipertanyakan ketika kita melaksanakan pelaporan. Oke, setelah kita mengetahui strategi menyusun proposal, kemudian kita telah mengetahui ya bagaimana strategi untuk melengkapi seluruh luaran, kita selanjutnya masuk pada tahap bagaimana strategi penilaian kemajuan pelaksanaan program atau PKP 2. Ini adalah hal terpenting untuk menentukan kita apakah kita layak dan kita lolos pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap final, tahap PIMNAS. Jadi ini adalah tahap tengah-tengah ya teman-teman ya. Kita melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah kita laksanakan sebelumnya selama 4 hingga 5 bulan pada juri selama 10 menit, yaitu penilaian kemajuan pelaksanaan program PKP 2. Ini menjadi ini ya teman-teman ya, menjadi dasar kita yang nantinya apakah kita lolos layak untuk masuk pada tahap final, tahap PIMNAS. Oke, kita coba analisis strategi yang bisa kita gunakan nantinya ya teman-teman. Yang pertama, strategi pemaparan hasil program. 1. Lengkapi seluruh luaran wajib dan tambahan pada program PKM yang telah dilaksanakan. Jadi, lengkapi seluruh luaran wajib ya. Dan jikalau ada luaran tambahan yang kalian hasilkan, juga bisa dimasukkan pada sistem Simbel Mawa. Simbel Mawa ini adalah web ya, web dari Belmawa dan Kemendikti untuk menyerap ya proposal maupun laporan dari mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program kreativitas mahasiswa. Jadi itu adalah namanya adalah Simbel Mawa. Yang kedua, tonton video-video pelaksanaan PKP 2 tahun sebelumnya dan analisislah metode presentasi tim yang lolos PIMNAS. Jadi teman-teman bisa menonton ya video-video yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 ataupun tahun 2023 ataupun tahun 2025 yang baru saja muncul di YouTube ya. Jadi kalian bisa tonton video-video tersebut di YouTube, analisislah bagaimana cara-cara teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa itu melaksanakan penyampaian program yang telah dilaksanakan. Itu setiap tim memiliki strategi yang berbeda-beda. Namun yang terpenting adalah ini, nomor 3, yaitu persiapkan skrip, presentasi dari opening hingga penutup yang telah mencakup penjelasan selama pelaksanaan program. Jadi teman-teman, sebelum kalian nantinya ingin menyampaikan eh, PKP 2, menyampaikan program pelaksanaan yang telah kalian laksanakan, kalian bisa membuat skrip. Ini termasuk strategi yang dimana kalian harus ketahui.
Karena ketika kalian menyampaikan hasil program kalian tanpa skrip, itu kalian akan terbata-bata seperti itu. Namun ketika kita menyampaikan dengan adanya skrip, skrip itu yang ini kalimat yang bisa kalian baca ketika kalian eh, menyampaikan melalui ini ya PKP 2 ya, yang 10 menit tadi ya. Itu bisa kalian gunakan, bisa kalian rancang. Nah, kemudian persiapkan juga bank soal sejumlah minimal 50 soal sebagai strategi menjawab pertanyaan juri. S- Setelah kita merancang skrip untuk memudahkan kita dalam menyampaikan materi, kita bisa mempersiapkan bank soal. Nah, kami dulu itu menyiapkan bank soal sebanyak 50 soal. Jadi kami merancang bank soal, kemudian kami analisis, dan kami analisis pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti juri akan tanyakan kepada kami, itu sebanyak 50 soal. Jadi eh, sebetulnya sangat banyak ya, tapi dengan cara itulah kami mampu untuk menjawab pertanyaan dari juri. Dan alhasil ketika pada pelaksanaan PKP 2 eh, melalui Zoom Meet, itu kami mampu menjawab pertanyaan atau seluruh pertanyaan yang diajukan oleh juri. Seperti itu. Jadi skrip ini memudahkan kalian dalam presentasi, sedangkan bank soal ini memudahkan kalian dalam menjawab. Untuk presentasi biasanya 10 menit, tanya jawab 10 menit. Jadi totalnya 20 menit dalam PKP 2. Nah, kemudian strategi pemaparan hasil program. Yang pertama, latihan presentasi dan tanya jawab bersama tim. Oh, ini lanjutannya tadi ya, teman-teman ya. Latihan presentasi dan tanya jawab bersama tim minimal 10 hari sebelum pelaksanaan. Jadi, teman-teman bisa melaksanakan presentasi ya, mencoba untuk melakukan presentasi dan juga tanya jawab bersama tim teman-teman. Minimal itu 10 hari sebelum pelaksanaan. Agar apa? Agar nantinya kalian bisa lancar ya ketika nanti menjelaskan kepada juri. Kemudian kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh juri. Maka dari itu 10 hari itu paling minimal dalam kita mempersiapkan presentasi untuk penyampaian pelaporan pelaksanaan program. Kemudian pelaksanaan PKP 2 dimulai dengan persiapan selama 4 menit, presentasi 10 menit, dan tanya jawab 10 menit. Jadi total PKP 2 yang dilaksanakan atau total waktu yang dilaksanakan pada PKP 2 setiap tim adalah 24 menit. 4 menit untuk persiapan saja sebetulnya. Untuk eh, untuk menganalisis apakah suara masuk, kemudian apakah PPT berjalan dengan lancar, kemudian ketika semua berjalan dengan lancar, presentasi dilakukan, dan setelah presentasi dilakukan, dia ada masuk pada proses tanya jawab selama 10 menit juga. Oke. Nah, setelah kita lolos ya, setelah kita lolos PKP 2, setelah kita dinyatakan layak, kita akhirnya masuk pada tahap PIMNAS. Namun teman-teman, sebelum kita berangan untuk lolos pada tahap PIMNAS, lebih baik kita fokus memulai PKM dari tahapan awal. Jadi, saya harap teman-teman bisa memulai dari tahap awal, memulai dari tadi, yaitu merancang ide terlebih dahulu, hingga melaksanakan program dan melaksanakan pelaporan program. Nah, setelah semua itu berjalan dengan lancar, PIMNAS akan mengikuti. Seperti itu. Jadi, harapan saya nanti teman-teman ketika eh, setelah apa ya materi ini selesai, kalian coba cari ide, kalian coba eh, cari judul, dan juga kalian coba bangun tim yang kuat. Nah, setelah itu kalian coba laksanakan program itu, kalian coba susun proposal, kalian coba submit proposal untuk tahun 2026. Nah, ketika nanti kalian konsisten dalam perjalanannya, pasti akan PIMNAS kok, tenang saja gitu. Ketika usaha kita apa ya, usaha kita kuat, usaha dan niat kita kuat, pasti hasil akan juga mengikuti. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, tadi kita telah apa ya, telah sharing ya, telah kita pahami, telah kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar, saya juga mencoba untuk mereview diri saya ya, karena sedikit banyak lupa, sedikit banyak banyak yang miss juga. Jadi kita coba simpulkan terlebih dahulu. Jadi kita telah mempelajari tentang bagaimana apa itu PKM dan juga PIMNAS, kemudian apa benefitnya. PKM itu adalah proses perjalanannya, sedangkan PIMNAS adalah puncak dari proses tersebut.
yang menentukan kita juara atau tidak. Jika juara satu, kita akan mendapatkan free skripsi, dan jika kita mendapatkan juara dua ataupun tiga, kita mendapatkan konversi 10 SKS. Nah, kemudian setelah itu kita merancang strategi untuk mencari tim yang baik, kemudian menentukan bidang yang cocok. Ada 10 bidang tadi ya pada PKM ya. Ada 10 bidang PKM yang nanti teman-teman bisa analisis pada buku panduan, bidang mana yang cocok pada teman-teman dengan ide teman-teman, dan kemudian cari judul. Cara mencari judul yaitu dengan cara menganalisis judul-judul yang telah ada sebelumnya pada tahun 2024, 2023. Itu kalian coba analisis. Ketika nanti kalian menentukan atau menemukan kata-kata yang cocok, bisa kalian pahami. Kemudian nanti kalau cocok dengan ide dan juga apa ya, ya ide kalian ya, itu kalian juga bisa cantumkan pada judul seperti itu ya, judul kalian ya. Kemudian eh, setelah kita menentukan tim, menemukan ide, menentukan bidang, dan juga merumuskan judul, kemudian kita coba susun proposal. Tapi sebetulnya judul ini teman-teman sebetulnya bisa dirumuskan ketika kita telah merancang latar belakang terlebih dahulu, agar nanti bisa tergambar ya. Lebih baiknya seperti itu sebetulnya. Kita susun terlebih dahulu ide kita susun pada latar belakang, kemudian judul nanti setelah latar belakang selesai. Itu mungkin lebih mudah. Karena kemarin saya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau mungkin nanti ada saran dari ibu bapak dosen yang lebih baiknya bagaimana, itu bisa teman-teman ikuti. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menentukan semua itu, kita susun proposal. Proposal dengan cara yang teliti, kemudian seluruh aturan yang ada pada buku panduan itu harus kalian taati, dan eh, kelengkapan seluruh luaran itu harus dilengkapi semuanya. Jadi ketika kita setelah menyusun proposal dan lolos pendanaan, seluruh luaran harus dilengkapi, dan seluruh luaran ini em, apa ya, setiap bidang memiliki luaran yang berbeda-beda. Jadi kalian harus pahami di buku panduan. Nah, kemudian setelah kita merumuskan proposal, melaksanakan program selama 4 sampai 5 bulan, dan kemudian melaksanakan pelaporan melalui PKP 2 tadi, melalui Zoom ya tadi ya, selama 10 menit presentasi, 10 menit tanya jawab, dan kemudian 4 menit eh, persiapan. Itu itu nantinya akan masuk pada tahap PIMNAS ketika nanti memang dianggap layak ya teman-teman ya. Jadi itulah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Mohon maaf ya teman-teman ya jikalau ada salah kata atau terbata-bata dalam menjelaskan, karena mungkin agak sedikit lupa ya. Aku juga apa namanya, coba belajar juga. Dan nanti kalau teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan, atau nanti juga di luar sesi materi ini kalian juga bisa DM aku melalui Instagram Colin Gafarel, pasti aku balas teman-teman. Ketika nanti kalian ada niatan, ada semangat, aku juga akan apa ya, seneng gitu istilahnya, adik-adik tingkatku mampu untuk atau ingin atau niat untuk berlomba-lomba juga, aku juga pasti akan bantu gitu ya. Sudah sepertinya Ibu Zahra, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Farel. Terima kasih kesempatannya ya, ini luar biasa tuh tangannya teman-teman ya. Ya, Alhamdulillah, saya sangat menikmati ya Mas Farel dari awal tadi ya. Kemudian saya flashback tahun 2015 yang lalu, berarti 10 tahun yang lalu, saya juga pernah berjuang di PKM, tapi belum rezeki sampai PIMNAS, Mas. Jadi ini yang apa ya, jadi dasar kuat saya menghubungi Mas Farel, kemudian menyemangati teman-teman mahasiswa. Ini saya nggak apa-apa gagal PIMNAS ya waktu itu, tapi teman-teman mahasiswa, anak-anak mahasiswa saya nggak boleh gagal, mereka harus lolos gitu ya. Ya, sampai didanai aja udah senengnya. Bukan main begitu ya, Mas Farel ya. Kalau boleh bercerita sedikit pada tahun 2015 yang lalu, saat pertemuan ke-9 kemarin juga sempat saya ceritakan ke teman-teman semuanya. 10 tahun yang lalu itu saya lolos didanai PKMPM. Dulu istilahnya
PKMM, pengabdian masyarakat, Mas Farel. Sekarang istilahnya PKMPM ya, pengabdian masyarakat. Dulu itu nggak sebanyak sekarang ya. Kalau dulu itu hanya berapa skema gitu, Mas Farel. Dan saya waktu itu dengan tim, kebetulan saya sebagai ketuanya, itu mengadakan pelatihan Gubalis Gembang, guru baca tulis geguritan dan tembang. Jadi saya mengadakan pelatihan dan alhamdulillah saya juga tidak menyangka itu percobaan pertama langsung lolos didanai meskipun memang belum rezeki sampai PIMNAS. Itu yang jadi apa ya sampai sekarang itu kayak kayak ada balas dendam gitu. Jadi ya itu balas dendamnya harapannya anak-anak mahasiswa saya khususnya ya yang saya ampu ini nantilah ya meskipun saya bukan dosen pembimbingnya teman-teman nanti tapi pasti kan harus sesuai dengan skemanya mereka yang mereka pilih begitu ya Mas Farel ya. Tapi melihat ada yang lolos aja saya senangnya bukan main dan bersyukurnya bukan main. Salah satu yang lolos tahun ini Mas Farel yang tadi atas nama Mbak Musdalifah itu dulu mahasiswa MKU Bahasa Indonesia kelas saya juga dan anak teknik industri kebetulan eh dosen pembimbingnya akrab dengan saya Bu Isna itu saya juga sudah meminta contoh proposalnya untuk dibagikan ke teman-teman. Nah, ini karena perlu saya sampaikan juga ke Mas Farel, ini untuk tagihan EAS, Mas Farel. Kalau ETS kemarin itu teman-teman tagihannya individu membuat video kesalahan berbahasa, nanti saat EAS kebalikannya berkelompok. Nah, ini memang tantangan ya di eh, kelas bahasa Indonesia karena ini baru pertama yang sebelumnya kemarin itu menyusun artikel yang baru semester ini nih menyusun proposal PKM karena saya memang ada motivasi tersendiri yaitu berangkat dari UPN ini yang masih sangat minim ya yang lolos untuk didanai dikti bahkan saya baru tahu loh Mas Farel ternyata kelompoknya Mas Farel yang baru lolos PIMNAS ya Masya Allah luar biasa. Saya jadi kayak karena saya dulu dari Universitas Negeri Malang Mas Farel S1 S2-nya yang dikenal UM ya itu ya bukan flexing ya bukan sombong itu ya 10 besar itu masih masuk lah gitu ya tapi kita nah ini nggak apa-apa semua itu dari awal memang ya semua itu memang babat alas nah ini semoga uh, sebagai awalan kita gitu ya menyemangati teman-teman dan Mas Farel luar biasa sangat welcome ke adik-adiknya ini ya. Saya baru tahu kok semester 7 loh Mas Farel. Saya kira semester 5. Wajahnya masih unyu-unyu ya. Nah, ini yang perlu apa ya dikuatin lagi. Mungkin nanti semoga bisa ada kesempatan lebih karena dulu kalau di UM itu kalau lolos di Danai Dikti kemudian lanjut Timnas itu ada semacam camp khusus. Jadi untuk fokus persiapan Timnas begitu. Karena saya dulu belum kesempatan Timnas, itu saya sangat ingat. Kalau sekarang istilahnya tadi apa Mas Farhan? P2KP apa? Saat Ya, penilaian mau lanjut Timnas? PKP 2 Ibu. PKP 2 ya. Kalau saya dulu ya monitoring evaluasi gitu aja. Jadi di auditorium kampus gitu ya. Waktu itu secara luring ya, secara langsung. Jadi membawa ex-banner gitu ya Mas Farel ya. Saya juga berpakaian batik karena saya harus menyesuaikan dengan topik PKM saya. Kemudian saya ingat Mas Farel sampai sekarang teman-teman, saya juga sempat cerita ke teman-teman ya, ditanyai sama jurinya waktu itu, kalian bisa nggak nembang gitu? Karena tentang pelatihan tembang. Kok ya pas yang ditanyain itu teman saya gitu. Dia lupa. Aduh kok nggak yang ditanya saya. Ya itu saya sampai sekarang itu kayak apa itu ya yang buat saya dan tim belum rezeki Pimnas gitu. Karena memang semuanya harus dipersiapkan dengan matang ya Mas Farel ya. Dan saya setuju tadi Mas Farel harus sering latihan, kemudian menyiapkan banyak pertanyaan yang kira-kira ditanyakan oleh juri atau interviewer begitu ya, yang saat PKP 2 ya atau monitoring evaluasi itu. Oke, silakan teman-teman. Ini kita masuk sesi tanya jawab ya. Insya Allah waktunya kita masih sangat banyak. Eh, ini karena untuk EAS ya Mas Farel. Jadi saya mohon teman-teman juga benar-benar semangat
Nah, apalagi ini juga ada anak-anak saya dari linguistik. Ini linguistik belum rezeki Mas yang kemarin didanai. Karena memang kalau setahu saya kampus kita kan hanya dijatah 100 proposal ya yang dikirim ya. Kemudian iya, yang didanai hanya 5 ya Mas Farel ya. 100 dari 5 loh. Kayak ngeselin gitu ya. Kenapa itu? Oke, Mbak Indri silahkan. Mm-mm. Silahkan Mbak Indri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon izin Bu Zahra, saya di sana suaranya terdengar jelas atau Aman, aman. tidak? Oke, sip. Aman, baik. Di sini saya izin bertanya Bu kepada Kak Farel ya. Selamat malam Kak Farel. Saya Indri Kusuma Wardani dari program studi ilmu komunikasi. Kebetulan saya juga maba, mahasiswa baru semester 1 ya, masih kemarin sore lah. Di sini saya izin bertanya terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi sangat banyak dan saya akhirnya timbul tanda tanya besar di dalam pikiran saya. Bagaimana jika dalam satu kelompok itu hanya ada satu prodi, satu jenis prodi. Sedangkan tadi yang dijelaskan sama Kak Farel itu misalkan berbagai jenis dari teknik, dari DKV dan lain sebagainya. Dan setelah tadi saya baca dari PT-nya Kak Farel tuh ada rata-rata tuh yang lolos itu tidak ada PKMPM. Kebanyakan di PKMK, PKMK, PKMC, PKMPI sama PKMRE. PKMPM-nya tanda tanya ya, ini yang saya tanyakan juga. Dan juga mungkin untuk referensi jurusan ilmu komunikasi itu bagaimana. Dan yang terakhir, jika lolos pendanaan tapi tidak lolos BIMNAS, ya mungkin apa yang terjadi gitu Pak Farel. Terima kasih. Yang terjadi sedih Mbak Indri, sedih seperti Bu Zahro sampai sekarang masih kayak gregetan gitu ya. Silakan Mas Farel, bagus pertanyaannya Mbak Indri. Oke, tadi banyak sekali ya. Coba nanti saya jawab ya Ibu ya. Oke, sebelumnya saya ingin menanggapi Bu Zahro tadi dulu sih ya. Eh, di UM Ibu, kemarin waktu PIMNAS itu banyak sekali mahasiswa yang lolos dan memang UM menjadi apa ya istilahnya teman-teman itu tim favorit ya. Apa mahasiswa-mahasiswi favorit itu yang banyak banget yang lolos. Seperti Unhas, UGM juga UM itu banyak banget yang lolos ya. Namun waktu kemarin di perwakilan UPN VGT, UPN kita itu hanya tim kami saja, satu satu tim aja. Makanya waktu kemarin menang itu kayak huri-hurinya itu kurang kurang gimana ya? Nggak ada temennya gitu istilahnya kayak kayak asik sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman banyak yang lolos, kemudian UPN juga banyak yang lolos di PIMNAS ya alhamdulillah kita bisa sama-sama seneng-seneng di sana gitu ya. Oke, baik. Saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Indri ya. Tadi misal nih jurusannya sama gitu ya. Sebetulnya tidak ada masalah ketika memang jurusannya itu sama, ilmu komunikasi semuanya. Namun, teman-teman, yang menjadi poin plus adalah ketika kita dengan multidisiplin ilmu, yaitu dengan bidang ilmu yang berbeda. Ya, tentunya tim kami itu ada tadi tak jelasin teknik mesin, tadi saya jelasin dari teknik mesin, DKV, teknologi pangan, dan juga manajemen keuangan, dan juga pemasaran. Nah, itulah yang menjadi kemudahan kami untuk melaksanakan program. Ketika nanti kami nggak bisa ngedit nih misal ya, Mbak Indri ya, itu kami bisa ajukan langsung ke teman yang di kafe. Kemudian kami pengen ciptain teknologi, namun kami nggak bisa ngerancangnya gimana. Ya udah, kami serahkan ke teman kami dari teknik mesin. Kemudian kami nggak bisa untuk ngerancang keuangan. Ya udah, kami serahkan kepada tim kami atau anggota kami yang dari manajemen keuangan. Jadi itulah yang memudahkan kami dalam proses perjalanannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti jadi poin plus ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi tadi, yaitu PKP 2 tadi. Karena juri itu biasanya menanyakan, loh kok gini, loh kok eh, bidang ilmunya sama gitu. Loh, ini kok sama aja gitu teman-temannya gitu, nggak ada dari multidisiplin ilmu. Itu sering ditanyakan. Dan itu coba nanti teman-teman tonton pada tahun 2024 atau tahun 2023 ketika tim yang memang bidang ilmunya sama, kebanyakan ditanya, kenapa kok milih teman-teman dari bidang ilmu yang sama, kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi? Mohon Saya agak maaf, lupa. Kak Farel izin mengulang kembali pertanyaan saya.
Jadi pertanyaan kedua itu yang sudah dijelaskan Kak Farel tadi, saya sempat melihat di BPT-nya bahwasanya banyak sekali yang PKM RE, tapi jarang PKM PM seperti Hmm, itu. ya. Padahal Baik. saya melihat dari jurusan ilmu komunikasi itu biasanya menjurusnya di PKM pengabdian masyarakat, maksudnya tidak membentang dengan PKM yang lain. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Iya, itu tadi yang saya cantumkan adalah PKM atau pendanaan dari UPN Veteran Jawa Timur yang lolos pada tahun 2025 ya. Namun PKM PM sebetulnya banyak yang lolos. Ketika nanti coba Mbak Indri cek di surat keputusan pada tahun 2024 banyak sekali PKM PM yang lolos. Kalau nggak salah PKM PM ada 2 kelas seperti itu. Nah, nanti coba bisa dianalisis judul apa saja yang mungkin sesuai dengan ide Mbak Indri, nanti bisa dirumuskan atau dicari tahu ya, gitu. Jadi tadi hanya contoh PKM dari UPN yang lolos, gitu. Mohon izin Mas Farel, kalau yang sudah saya kirimkan juga kok ke teman-teman ya, Hmm. pengumuman yang kemarin di Danedikti tahun 2025 ini, itu memang yang paling banyak PKMPM itu Universitas Pendidikan Ganesha yang saya tahu. Hmm. Yang sempat saya perlihatkan Mbak Indri, nanti bisa dicek kembali. Memang kebetulan UPN nggak ada yang lolos ya Mas ya untuk yang Iya. PKMPM tahun ini. Kalau yang tahun kemarin ada nggak Mas? Kemarin ada Ibu, ada. Oh ada. Nah ini berarti Iya. belum tentu juga rezeki-rezekian lagi Hmm. emang balik lagi ya. Iya. Mm-mm. Gitu ya ini karena teman-teman juga sudah saya bagikan itu, kemudian saya bagikan contoh proposal punyanya yang teman saya tadi, eh, bimbingannya Bu Isna itu, kemudian pedomannya sudah saya bagikan tautannya juga Mas linknya untuk teman-teman baca sendiri karena nggak mungkin saya akan menjelaskan satu-satu karena banyak. Nah memang rata-rata teman-teman ini mahasiswa yang saya ajar ya, yang saya ampu ini kebanyakan dari Ilkom, dari teknik lingkungan ada, kemudian administrasi publik, administrasi bisnis. Memang ada yang soshum ini yang agak susah memang Mas, karena memang pengalaman belum banyak ya kalau yang dari FISIP ini juga. Nah ini mungkin bisa nanti Mas Farel juga sampaikan biasanya pengalaman dari yang peserta lain yang soshum bagaimana. Oke. Iya, baik Ibu. Kalau boleh tahu Ibu Zahro, dulu itu eh, kita bisa satu tim apa ya, menyerahkan 2 proposal atau lebih ya? Mm-mm, mm-mm. Oh iya. Namun sekarang sudah tidak Tidak bisa boleh ya. Ibu. Iya. Mm-mm. Nah, itu sebetulnya pada tahun 2024 saya kira waktu itu masih bisa mengajukan 2 proposal. Alhasil saya mengajukan 2 proposal yaitu PKMPI dan juga PKMPM. Nah, saya juga pernah buat proposal PKMPM, namun belum sempat saya ajukan karena saya menyadari bahwa itu tidak diperbolehkan satu tim mengajukan 2 proposal. Nah, kalau semisal Mbak Indri fokusnya di sosum, kalau memang mau masuk ke PKMPM dan membutuhkan ide tersebut, membutuhkan ilmu di bidang lain gitu, bisa diajak teman-temannya eh, pada jurusan lain juga. Kemudian perbedaannya, kalau PKMPM ini itu fokusnya pada mitra yang tidak berprofit gitu. Jadi seperti ibu-ibu PKK yang tidak ada aktivitas bisnis dan lain sebagainya itu bisa menjadikan eh, apa ya mitra Mbak Indri untuk nantinya dibuat program PKM seperti itu. Jadi itu sih mungkin ya. Baik, Mana Mbak sebelumnya Indri? saya ucapkan terima kasih kepada Kak Farel telah menjawab pertanyaan saya. Dan juga tadi yang dikatakan Bu Zaro, jika lolos pendanaan tidak lolos timnas, hanya bisa menangis di belakang. Iya, karena Baik, memang momennya ya Mas ya, momennya saat Timnas itu luar biasa. Jadi setiap kampus tuh menunjukkan wah ini gitu ya, kalau kontingennya banyak itu. Nah, kemarin di UNER ya Mas ya, yang tahun 2024 ya. Iya Ibu, benar. Mm-mm. Iya, teman saya yang dosen dari UNM itu sempat bertemu dengan saya waktu itu. Dia jadi dosen pembimbing. Dia sombong ke saya gitu.
mana ada mahasiswa kau yang lolos kan? Ngeselin kan ya Mas ya? Oke. Nah, selanjutnya nanti tadi ada Mbak Jedida, silahkan. Terima kasih Mbak Indri. Oke, Mbak Jedida tadi angkat tangan. Silakan bisa langsung bertanya on Baik, cam. terima kasih Bu Aro. Oke, Sebelumnya suara saya terdengar. dengan. Baik, mohon izin Kak Farel, saya Jedida dari Ilmu Komunikasi 25, kelas G522. Jadi saya mau bertanya, terkait yang sudah Kakak paparkan di awal di PowerPoint yang sudah Kakak cantumkan tadi, kan kalau kita juara satu itu kan free skripsi, kalau juara dua dan juara tiga itu ada 2 SKS sampai 10 SKS. Gimana kalau kita lulus ke PIMNAS, tapi kita tidak mendapatkan kejuaraan? Apakah ada penghargaan dari pihak kampus, Kak? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Jahro, di kelas kita khususnya di G522 itu kebanyakan mahasiswanya itu adalah administrasi bisnis, administrasi publik, dan ilmu komunikasi. Sedangkan tim dari Kafaral sendiri ada dari 5 cabang ilmu ya tadi Kak. Nah, itu dalam pemilihan kelompok, bagaimana pemilihan kelompok Kakak? Apakah memang dari awal juga dipilih berdasarkan kelas MKU yang Kakak punya, atau memang Kakak mendapatkan info PKM ini bukan dari mata kuliah sendiri? Seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jadida. Untuk pertanyaan pertama, tadi maaf tadi apa? Tadi agak nge-lag soalnya. Eh, Tadi Yang kan pertama, kalau oh iya, juara, penghargaan ya? ya benar. Oh iya, ya. Oke, oke. Oke, untuk penghargaan sendiri ketika kita nanti lolos PIMNAS, saya takut salah ya. Nanti coba teman-teman bisa baca Pertor aja karena itu sudah tercantum pada peraturan rektor. Bisa dibaca nanti coba cari di web teman-teman, peraturan rektor PN Veteran Jawa Timur yang membahas terkait PKM dan juga PIMNAS. Saya takut salah kalau memang saya belum mengetahui secara pasti ya. Nanti tapi sudah tercantum pada Pertor gitu. Nah, yang saya ketahui ketika juara satu memang free skripsi dan ketika saya juara dua kemarin dapatkan 10 SKS yang saya ketahui seperti itu. Terus yang kedua, sebelumnya Kak Jadidah, sebelum saya mengikuti PKM ini, saya telah mengikuti berbagai eh, perlombaan bisnis plan dan lain sebagainya. Namun menurut saya ya, perlombaan paling sulit itu adalah PKM gitu. Nah, maka dari itu saya tertantang waktu itu ini bagaimana sih saya bisa mencoba untuk join gitu, istilahnya untuk tergabung juga pada program Prioritas Mahasiswa atau PKM. Maka dari itu saya dulu tidak ada ini ya, tidak disuruh dosen sebetulnya. Saya niat sendiri, sebetulnya dari saya sendiri ya niatnya. Ya. Terus saya coba cari-cari teman gitu, SKSD sama teman-teman. Gitu. Yang pertama saya SKSD sama anak keuangan gitu anak manajemen keuangan namanya Kak Sukma. Ya coba kalau mau ikut PKM mau nggak gini 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 gitu. Nanti nanti kita bisa gini 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 gitu ya dikasih apa ya kata-kata manis gitu lah ya untuk ngajak ya gitu ngajak teman. Kemudian saya ngajak lagi karena saya nggak bisa ngedit jadi ya udah saya coba cari anak di kafe. Saya coba masuk ke fakultas di kafe itu nanya-nanya di sini ada yang mau nggak diajak PKM gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya kayak nanya-nanya gitu loh gitu. Kemudian ternyata ada yang mau angkatan 23. Nah, kemudian eh, karena saya awalnya idenya mau menciptakan mesin dan saya tidak bisa membuat mesin, alhasil saya masuk ke fakultas teknik mesin. Nah, kebetulan saya kan dari AMN ya, dari beasiswa LPDP AMN. Nah, itu kebetulan ada teman saya juga dari teknologi mesin namanya Mas Arya Gading. Nah, dia juga apa namanya paham di bidang mesin. Kemudian saya coba ajak, gitu. Ternyata dia mau. Nah, ya gitulah ya prosedurnya. Saya mencari teman-teman itu ya awalnya SKSD sama teman-teman gitu mau nggak. Tapi kita juga harus ngasih trust kepada mereka. Apa yang akan mereka dapat. Kemudian mau dibawa mereka, mau dibawa mereka, mau dibawa kemana mereka itu gitu kan ya. Itu juga harus kalian jelaskan kepada teman-teman yang akan kalian ajak seperti itu. Jadi bukan hanya ayo ikut PKM tapi kita sendiri yang malas gitu. Tapi memang betul ketika kita yang ngajak, kita sebagai ketua itu paling banyak itu
yang apa ya, nggak enaknya gitu. Apa-apa harus kita gitu, apa-apa harus kita. Namun eh, ketika kita sudah berada pada program setelah lolos pada pendanaan, teman-teman juga pasti bisa menyadari bahwa memang perjalanan sejauh ini, maka dari itu kita harus sungguh-sungguh untuk sampai pada tahap PIMNAS kayak gitu. Makasih Kak Farel. Jis banget. Ya. Baik, kalau masalah pertanyaan yang kedua tadi mengenai anggota kelompok Mbak Jedida, ini karena kita memang dalam waktu dekat untuk kewajiban EAS, ya nggak masalah, yang ada dulu teman-temannya yang di kelas gitu ya. Jadi karena gini Mas Farel kan saya nggak mungkin ya ngasih tugas teman-teman dengan menyulitkan. Saya pasti juga mikir dulu ketika ngasih tugas ya. Saya pernah jadi mahasiswa gitu ya. Kalau dikasih tugas dosen yang kayaknya mustahil kok gini gitu kan ya. Nah, ini akhirnya ya sekelas itu dulu gitu ya, yang sekelas itu dulu. Itu ini kan sebagai latihan awal, pengenalan. Ini PKM ini apa sih gitu. Gimana sih nyusun proposalnya. Nanti kalau teman-teman sudah punya ilmunya ini ya, salah satunya ya dari Mas Farel ini. Teman-teman nanti kalau mau ikut tahun depan ya, bisa dikembangin lagi dari proposal yang sudah ada, nanti bisa izin juga sama teman-teman sekelompoknya, boleh nggak aku kembangin PKM yang kita buat dulu waktu EAS, tapi dengan teman-teman yang lain begitu. Nah, tapi kalau misalkan ada teman yang anggota kelompok yang saat EAS ini tidak setuju kalau dibawa dengan anggota yang lain ya Kak, Mbak Jedida dan Mas Mbak yang lain harus punya ide baru gitu ya. Kan memang baru harus banyak-banyak menggali ide. Tadi yang sudah disampaikan Mas Farel ini kita cari tahu dulu apa sih masalahnya. Itu kan ya Mas Farel ya yang penting itu, yang urgent itu. Jadi nggak boleh ngasal meskipun tadi Mas Farel juga sempat memberikan tips gitu ya dengan ATM, kita juga ingat kita nggak asal bisa mencontek gitu ya, karena pasti nanti dicek juga sama jurinya. Ini sudah ada apa belum sebelumnya. Yang harus diperhatikan juga adalah keterbaruan begitu. Ya, sepengalaman saya dulu begitu ya Mas Farel ya. Itu. Gak apa-apa Mbak Jedida ya, meskipun saat ini di G berapa? G522 Ibu. Y522 memang anak sosum semua Mas Farel. Ya ini yang penting satu kelompok ini benar-benar semangat untuk EAS-nya karena sekali lagi saya tekankan ini untuk tagihan EAS ya. Jadi jangan asal alah asalkan asal-asalan aja proposalnya ya jangan gitu ya. Karena nanti ya saya buat semacam yang tadi di Mas Farel saat kalian presentasi ya penilaiannya. Kemudian kekompakan tim juga ya Mas Farel ya itu pengaruh ya. Nah, kelihatan banget mana yang uh, paling berperan dan tidak. Tuh. Oke, satu kesempatan lagi ya Mas Farel ya. Mungkin masih ada dari teman-teman. Oke, silahkan Mbak Anindya Larasati terakhir ya. Oke. Sebenarnya pengen terus ya Mas Farel ya karena waktunya ini. Oke, silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan Kak Farel. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oke, aman. Oke, jadi saya ingin bertanya, apakah untuk mengikuti PKM ini sebelumnya kita tuh diperlukan memiliki beberapa prestasi sebelumnya? Kak Farel sendiri juga sebelumnya pernah ikut lomba-lomba gitu kan? Nah, itu apakah kita kalau ingin ikut PKM juga harus memiliki beberapa pengalaman seperti itu? Dan pertanyaan kedua saya, bagaimana cara menjaga hubungan dengan teman satu tim yang berbeda-beda jurusan atau untuk menentukan waktu mengerjakannya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Anindya. Saya izin untuk menjawab. Jadi, eh, bagaimana? Saya ulangi Kak pertanyaannya, belum terdengar. Ya, bisa diulangi Mbak, mungkin nge-lag ya. eh, Baik, jadi pertanyaan saya
saya tadi, maka untuk PKN itu kita perlu memiliki eh, pengalaman lomba dan bagaimana cara kita menentukan waktu untuk mengerjakan PKM ini bersama teman-teman yang beda jurusan. Kayak bagaimana cara menentukan waktunya biar nggak bentrok dengan jurusan yang lain. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi sinyalnya terdapat gangguan. Terima kasih Kak Anindya. Tidak harus ya, teman-teman ya, tidak harus mendapatkan suatu pencapaian terlebih dahulu, kejuaraan terlebih dahulu untuk mengikuti program aktivitas mahasiswa. Benar yang disampaikan Ibu Zahra tadi, yang terpenting adalah kita mengenal terlebih dahulu. Karena dengan kita mengenal itu nanti kita juga juga bisa ya nanti untuk mencoba untuk tahun-tahun berikutnya ya. Karena kalau memang kita nggak disuruh oleh dosen, pasti kita juga tidak ada niatan ya untuk mencoba seperti itu ya. Karena dengan adanya Bu Zahro untuk apa ya, menyuruh kalian untuk mengerjakan, pasti kalian juga pasti memahami terkait PKM. Nah, untuk pencapaian yang harus diperoleh tidak harus di awal, namun itu hanya sebagai apa istilahnya jam terbang aja. Karena sebelumnya saya sebelum mengikuti program PKM itu juga menulis berbagai proposal untuk BPC gitu, kemudian BMC dan lain sebagainya. Nah, itu hanya menambah apa modal saya untuk menulis proposal, kemudian menyampaikan rancangan proposal yang telah saya buat, kayak gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana membagi waktunya ya, meskipun dengan berbeda-beda jurusan gitu ya. Nah, sebetulnya tergantung prioritas sebetulnya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuat tim, teman-teman sebagai ketua, kemudian teman-teman yang lain anggota dari bidang yang berbeda, dari ilmu yang berbeda, itu tergantung prioritas sebetulnya. Terkadang ada teman-teman yang lebih memprioritaskan hal lain. Jadi hal tersebut yang nantinya menurunkan niatan kita dalam melanjutkan program PKM. Namun ketika dari awal, misal Kak Anindya sebagai ketua dan teman-teman sebagai anggota sudah beretikat, sudah memiliki niat untuk konsisten dari awal hingga akhir, pasti ada waktunya sebetulnya. Pasti bisa disisihkan waktunya. Jadi itu semua tergantung niat dan juga konsistensi dan juga semangat dari masing-masing teman-teman sekalian. Seperti itu. Bagaimana Mbak Anindya? Terima kasih Ibu terjawab. Makasih Oke, Kak Farel. ya, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih teman-teman. Ini sebelum kita tutup, bisa teman-teman lihat di kolom chat untuk presensinya. Tolong jangan dibagikan ke yang lain ya, karena khusus untuk yang hadir di Zoom ini. Oke, Mas Farel izin menambahkan ya. Memang ini teman-teman alhamdulillah ya, meskipun masih semester 1 itu semangat luar biasa. Saya sampai sempat mengintip saat mereka membentuk kelompok di pertemuan kemarin itu kan. Silakan membentuk kelompok gitu ya. Silakan diskusikan mau bahas mau ngangkat topik apa, kemudian silakan mungkin kalau mau ada usulan judul gitu. Karena memang betul yang disampaikan Mas Farel tadi, harusnya kita itu berangkat dari latar belakang masalah dulu. Nanti bisa menyesuaikan judulnya ya. Pasti adalah revisi-revisi begitu. Nah, di pertemuan kemarin tuh saya minta tagihan kepada teman-teman menentukan topik apa yang dipilih gitu ya. Kemudian alasan juga dan judul sementara. Dengan harapan yaitu tadi pastikan nanti ada revisi dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini yang tadi yang harus saya sampaikan ya, saya membanggakan mahasiswa saya juga Mas Farel ya. Itu di awal tuh udah semangat di grup WA-nya itu saat mereka bentuk kelompok itu semangat lolos PIMNAS kok nggak salah ya. Saya tuh teringat jadi saya tuh terharu gitu ya. Meskipun ini untuk EAS tapi mereka udah ada harapan panjang gitu karena memang ya itu tadi betul yang dikatakan Mas Farel juga gitu ya. Kalau bisa ya mumpung ada kesempatan begitu ya Mas Farel ya raih banyak perlombaan, raih kejuaraan karena nanti pastinya dapat apresiasi juga dari kampus. Saya mengapresiasi juga ya dari kampus UPN ini luar biasa.
setiap ada upacara ya Mas Farel ya itu pasti ada momen untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswanya itu luar biasa. Nah teman-teman semuanya yang masih semester 1 ini kalian nggak salah pilih kok milih UPN ya meskipun memang kita masih babat alas ya Mas Farel ya di PKM ini, tapi jangan sampai mengecilkan hati teman-teman yang melalui momen ini ya. Ini momen awal kita untuk menyusun proposal, kita pelajari betul, nanti kita di tiap pertemuan belajar bagaimana sih nyusun kalimat yang efektif untuk proposal, karena tadi yang sudah disampaikan Mas Farel juga itu termasuk poin-poin penting penilaian, meskipun kelihatannya sekarang mudah Bu pakai ChatGPT atau yang lain, tapi ingat nanti ada tagihan saat kalian ditanya. Takutnya apa? Kalian kebiasaan apa-apa menggunakan teknologi ya tanpa membaca ulang, tanpa memparafrase begitu ya Mas Farel ya. Nanti saat ditanyai saat wawancara, apa ya emangnya yang aku tulis? Nah, gitu ya. Karena nanti tagihannya teman-teman semuanya tidak hanya proposal ya yang akan kalian unggah ya untuk EAS ini, tetapi nanti juga di pertemuan 15 dan 16 teman-teman akan presentasi dari proposal yang teman-teman susun. Begitu ya Mas Farel ya. Mungkin Mas Farel ada kata-kata penutup terakhir gitu sebelum saya tutup juga. Ini sebenarnya pengen terus ngobrol ini Mas Farel ya, karena saya ya itu tadi masih ada balas dendam ini sebenarnya tentang PKM. Tapi insya Allah ya, melalui teman-teman semuanya ini pasti saya yakin kok ada momen nanti yang lolos Timnas. Amin. Silakan Mas Farel. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu ya sudah diberikan ruang untuk menyampaikan juga penjelasan sedikit kepada teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian patut berbanggalah, patut bersenanglah kalian karena dapat dosen Bu Zahro. Karena jujur, selama saya berkuliah tidak ada dosen yang menyuruh saya buat PKM. Jujur, tidak ada. Namun dengan adanya Bu Zahro ini yang semangat, yang gigih, yang ingin kalian nantinya berjuang ya, itu kalian harusnya berbahagia ya, beruntung ya, agar nanti kalian juga bisa merasakan bagaimana kalian bisa mencapai sesuatu ketika kalian berkuliah. Dan teman-teman sekalian, betul yang disampaikan Bu Zahro tadi juga, saya sebetulnya sedikit banyak ya, itu ketika waktu upacara itu mendapatkan penghargaan dari UPN Veteran Jawa Timur juga, alhamdulillah, dan mendapatkan beberapa hadiah dari UPN Veteran Jawa Timur yang nantinya kalian juga bisa dapatkan ketika kalian mencapai sesuatu. Dan yang paling istilahnya dibanggakan oleh rektorat adalah ketika kalian juara PIMNAS ataupun mendapatkan medali pada PIMNAS. Karena jujur, ketika saya lolos PIMNAS itu betul-betul saya bisa eh, berhubungan langsung dengan Bapak Warek 3, berhubungan langsung dengan Ibu Warek 2, yang dimana sebelumnya saya tidak bisa membayangkan bisa berbicara dengan beliau seperti itu. Jadi ya sangat beruntung ya kalian nantinya kalau diajar Bu Jahro, dan tolong didengarkan ketika Bu Jahro menjelaskan sesuatu. Semoga teman-teman bisa menjalankan program PKM dan juga nantinya bisa sampai PIMNAS ya. Kita bareng-bareng mewujudkan UPN Veteran Jawa Timur yang bukan hanya dipandang sebelah mata, tapi juga bisa menorehkan prestasi di masa depan nanti ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih sekali ya Mas Farel. Waduh, saya jadi tersanjung ini ya. Jadi ini juga ada salam Mas Farel dari Bu Puspa selaku koordinator MKU Bahasa Indonesia yang saya mintain izin juga untuk kuliah tamu ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, kata beliau. Insya Allah nanti kalau misalkan ada permintaan untuk sharing lagi boleh katanya ya. Itu kemudian saya juga menyampaikan terima kasih sekali terutama ya kepada Mas Farel yang luar biasa sangat down to earth ya, sangat membumi sekali mau membalas DM saya ya, padahal belum bertemu ya Mas Farel ya, insya Allah semoga nanti bisa bertemu dan sukses, semoga lolos PIMNAS lagi ya Mas Farel ya, kita doakan bersama ya teman-teman ya, Mas Farel bisa lolos PIMNAS kembali. Aduh, saya merinding ini ya. Nanti karena ini momen ya Mas Farel ya, saat lolos PIMNAS itu momennya mahasiswa jalan-jalan. Kok kebetulan yang kemarin di Surabaya. Semoga ya tahun depan, tahun ini ya, tahun ini yang pelaksanaan tahun depan itu di luar Jawa gitu ya, bisa Mas Farid sekalian jalan-jalan naik pesawat gitu ya. Nah ini kesempatan teman-teman ya. Kemudian ya itu tadi terima kasih juga kepada teman-teman semuanya ya
PJ kelas yang mengingatkan, dan ke Mbak, saya ucapkan terima kasih juga ke Mbak Ivori dan Mbak Vira yang membantu dokumentasi, dan Pak Dwika ya, dan Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada Zoom kali ini. Dan semuanya, teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Terima kasih sudah berkenan, dingin-dingin gitu ya. Kita gabung Zoom di sini. Kita minggu depan kembali masuk ke kelas lagi. Mereka minggu ini free, Mas ya. Hanya ketemu waktu Zoom ini aja ini ya. Bagi yang mereka. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi ya di kelas dengan tagihan yang sudah saya kirimkan di grup tadi. Oke. Jadi teman-teman, untuk kuliah tamu kali ini kita cukupkan sampai di sini karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Farel, sehat-sehat. Terima kasih Ibu. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Terima Ibu. kasih. Selamat Terima kasih malam. Ibu. Selamat malam. Malam Ibu. Selamat malam. Izin lift, Bu. Sukses ya. Penampilan. Halo. Nggak denger